Halo teman-teman semuanya. Halo. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain buat hadir ya, buat masuk ke webinar kali ini, kita cek dulu nih absennya, bentar. Ya, mudah-mudahan nggak double ya suaranya. Halo. Yuk kita absen dulu. Ada ada Putri Pinili. Oh, ada Mari, ada Monica. Wih, ada yang dari Lampung, dari Medan. Ini kalau misalkan apa namanya tuh yang sekarang ikutan live session kali ini kebanyakan dari prakerja atau non prakerja ya, coba teman-teman, kebanyakan prakerja atau non prakerja ya hadir. Wih, mantap nih, banyak banget ya sekarang ya, ada 300-an. Tapi yang terdaftar itu di webinar kali ini ada 1000-an lebih, jadi nanti kita tunggu dulu ya. Teman-teman yang lain mudah-mudahan apa namanya tuh, sambil nunggu, sambil kita absen, sambil kita kenalan dulu gitu. Wow, dari NTB, dari Kerinci, Jambi, wow. Teori cepat cair, waduh, ini kebanyakan nonton YouTuber ya, YouTube ya. Prakerja, pekerja kak, wih, mantap mantap. Prakerja, banyak banget ya dia prakerja ya, atau emang dari prakerja semua ini yang ikutan webinar kali ini. Ya mudah-mudahan sih, saya ngedoain ya, mudah-mudahan cepet cair ya teman-teman semuanya yang ikutan prakerja gelombang 13 berarti ya tahun 2021, mudah-mudahan cepet, cepet cair semuanya. Absennya gimana? Absennya itu otomatis ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang klik langsung dari apa namanya itu, dari websitenya luar sekolah, terus ke klik live sessionnya, habis itu langsung masuk ke luar sekolah, itu tuh langsung otomatis terabsen. Jadi teman-teman langsung sudah bisa apa namanya tuh, kerekam gitu. Asalkan teman-teman ikut webinar kali ini sampai selesai, atau live session kali ini sampai selesai gitu. Wih, dari Jambi, Prakerja, Anyer, Banten, Majalengka, Samarinda, Kalimantan Utara, Bandung, wow. Dari Palu, wow. Wow, ini banyak banget ya. Cirebon, Kata, Prakerja, salam dari Jakarta Timur. Oh, ada dari gelombang 12 juga ternyata ya. Berarti ini dari tahun kemarin nih, 2020 berarti. Ada juga yang ikutan ya. Keren, keren, keren. Jangan lupa di like. Wih, terima kasih banyak Rian Sipayung. Ya betul, jangan lupa di like ya. Ini apa namanya itu, sambil ya light talks dulu aja ya. Ini teman-teman, ternyata kebanyakan dari prakerja, dan ternyata bukan cuman dari apa Jawa doang, ternyata ternyata ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua juga. Mudah-mudahan live session kali ini bisa ngebantu teman-teman dan membuka wawasan teman-teman bagaimana cara memulai startup gitu. Nah, sebelumnya nih, sebelum masuk ke live session kali ini, saya mau ini dulu, ngecek dulu ya. Teman-teman ada nggak sih yang tahu apa itu startup? Coba deh tulis di kolom chat, kolom kolom komentar. Teman-teman, menurut teman-teman tuh startup tuh apa sih gitu? Ataukah ya Gojek, Grab, ataukah macam-macam gitu. Jadi teman-teman boleh di komen kira-kira apa sih menurut teman-teman startup itu. Ini ya Allah, dari planet Mars. Waduh, dari planet Mars ya. Oh, gelombang 12 tuh 2021 ya? Oh iya, mohon maaf nih. Saya kira gelombang 12 itu dari 2020. Ternyata dari 2021. Oh iya iya iya. Film Korea. Oh iya bener, ada tuh apa namanya, seriesnya Korea namanya Startup, ada yang drakor. Ini teman-teman apa itu kebanyakan nonton drakor nih. Perusahaan rintisan yang berbasis IT. Oh, yes. Startup itu aplikasi tuh. Apalagi
Startup film drakor. Apa lagi? Awal untuk memulai usaha Tokopedia kak, buset. Brand itu brand. Oh ada yang dari 2020 juga, ada yang dari gelombang 7 ternyata. Mulai usaha dari usaha yang harus disiapkan. Oh, dari oh, dari gelombang dalam memulai usaha baru. Startup sama dengan drakor, buset. Ini kebanyakan teman-teman nih yang ikutan webinar kali ini kayaknya penonton drakor semua ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita ada waktu sampai jam 10 ya, jam 10. Jadi ada waktu sekitar setengah jam lebihan lagi ya, 40 menitan lagi untuk saya menjelaskan apa itu startup. Oke, kita mulai aja ya teman-teman semuanya. Em, Sebelumnya nggak afdol kalau misalnya kita nggak kenalan dulu ya kan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Sobron, saya CEO dari Luar Sekolah. Gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu startup dan how to start a startup. Nah, oke, kita lanjut. Nah, what is a startup? Apa itu startup? Gitu ya. Ini mohon maaf ya pakai bahasa Inggris. Mudah-mudahan teman-teman semua ngerti gitu ya. Nah, nanti saya coba translate dan saya coba elaborasi gimana apa namanya itu dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, apa sih startup? Nah, ini menurut Eris Rice, penulis buku The Lean Startup, beliau menjelaskan bahwa startup adalah sebuah human institution atau sebuah organisasi ya yang didesain untuk mendeliver, untuk memberikan, untuk menyampaikan sebuah produk dan jasa untuk mensolve problem dalam kondisi yang tidak menentu. Jadi benar-benar ibaratnya kondisi startup itu benar-benar uncertainty gitu ya, benar-benar nggak tertentu. Nah, gini, kita lihat deh dulu Gojek ya, Gojek dulu ada nggak sih bisnis yang serupa sama Gojek? Nggak ada kan gitu kan. Ada juga ojek ya, ojek jualannya ya dia apa jasa ojek gitu ya. Saya punya motor, saya nongkrong pinggir jalan, habis itu ada apa namanya tuh ada eneng-eneng gitu ya atau bapak-bapak yang mau ke pasar atau mau ke perjalanan tertentu pengen naik ojek ya kita anterin gitu kan, kita anterin. Itu bisnis jasa seperti biasa. Tapi Gojek itu tuh sebuah perusahaan yang mereka itu menghimpun semua ojek-ojek yang akhirnya dijadikan sebuah organisasi atau sebuah apa namanya tuh human resource ya. Terus kemudian yang nantinya si users itu tuh dapat mengakses ojek-ojek tersebut lewat aplikasi gitu, lewat internet, through internet. Dulu sebelum adanya aplikasi Gojek, dulu tuh Gojek pakai yang namanya telepon. Jadi kalau misalkan teman-teman mau apa namanya tuh mau order Gojek itu tuh lewat telepon gitu kan. Kalau misalkan McD kalau nggak salah 14045 kan, itu telepon aja terus habis itu langsung di delivery gitu pesan apa aja gitu. Nah, tapi kalau Gojek tuh ada tuh. Jadi call centernya masuk ke sana, misalkan Pak saya mau apa namanya tuh mau pergi dari A ke tempat B misalkan. Itu nanti ada ojeknya tuh. Halo halo misalkan ke ojeknya ojek, nanti tolong ya kayak sistem taksi lagi aja gitu. Jadi kayak apa namanya itu kita langsung berhubungan sama apa namanya itu konsumennya, terus nanti konsumennya apa namanya itu nunggu di tempat itu, terus nanti si CS-nya, customer service-nya dia nanti langsung menghubungi si Gojeknya untuk langsung apa namanya tuh ke tempat tersebut. Jadi startup itu adalah mengubah yang sebenarnya itu usual atau biasa aja atau ya cuman gitu-gitu aja terus akhirnya dirubah gitu. Ada yang namanya perubahan behavior atau perubahan perilaku yang dulunya perilaku kita apa namanya tuh naik ojek ya cuman di pinggir jalan atau apa melambaikan tangan gitu kan atau naik taksi dan sebagainya. Sekarang behaviornya udah enggak gitu. Sekarang tinggal di rumah duduk apa namanya itu tinggal tekan mau pergi kemana habis itu tinggal nunggu gitu, tinggal nunggu apa jemputan kita gitu. Nah, how usual business work, ini tuh bisnis seperti biasa gimana caranya bekerja gitu ya.
Jadi ini ada farmer, farmer itu petani ya. Ini bisnis biasa nih ya, yang di Indonesia sering kita temuin gitu ya. Ini ada farmer, terus ada middleman. Middleman itu tengkulak ya teman-teman, tengkulak. Nah ini saya ganti nih namanya, tengkulak. Ini tengkulak, tengkulak. Ini farmer kita ganti namanya jadi petani, petani. Nah ini ada market atau pasar, pasar. Ini ada pembeli. Nah pembeli. Nah jadi apa namanya? Ini cara bisnis yang sekarang bekerja. Jadi ada seorang petani ya, atau misalkan dia punya lahan berapa hektar gitu ya di sebuah sebuah pertanian gitu ya. Nah, si petani ini biasanya tuh ngejual kan. Jadi misalkan habis panen, udah ditawar tuh langsung sama tengkulaknya. Misalkan 1 ton atau misalkan 1 kilo. Ya udah 1 kilo saya beli 5.000 misalkan ke tengkulaknya. Ya udah, tengkulak jadi beli 5.000, petani dapat uang 5.000 gitu ya. Ini dari petani ke tengkulak. Nah, si tengkulak ini tuh dia ada proses yang namanya pengelupasan macam-macam, terus kemudian yang akhirnya mungkin bisa jadi padi gitu, bentuk padi. Nah, terus kemudian di packing dan sebagainya, akhirnya kemudian dijual lah ke pasar. Nah, di pasar ini si yang tadinya dia dapat apa namanya tuh beli 5.000, dia kejual ke pasar itu bisa 8.000 gitu ya. 8.000 atau 8,5 biasanya dijualnya gitu. Jadi ada keuntungan yang diraih sama tengkulak karena proses tadi gitu ya. Nah, terus kemudian dari pasar nih ya, yang apa namanya tuh tadinya dapat dari tengkulak 8.500 kilo, dijual ke pembeli ke kita gitu ya, end usernya, itu tuh dengan harga 10.000 gitu ya. Jadi si pasar punya untung 1.500 atau 2.000, si tengkulak dapat untung 3.000 gitu ya. Jadi di sini si petani nih lihat nih, petani tadi ngejual berapa? 5.000 ya. Terus ke pembeli akhirnya jadi 10.000. Ada kenaikan sebesar 5.000 atau 2 kali lipatnya. Ini bayangin gede banget gitu ya. Kalau misalkan secara ekonomi itu lumayan tuh 2 kali lipat gitu ya. Nah ini bisnis yang seperti biasa atau yang kita sekarang lagi jalanin gitu ya. Ini saya cek dulu mana masuk ya. Oke. Nah, gimana sekarang startup bekerja gitu ya? Gimana sih apakah startup bisa apa namanya itu men-solve problem ini? Apakah misalkan saya bisa jadi apa namanya tuh membeli padi itu jadi jauh lebih murah atau jauh lebih berkualitas atau gimana gitu ya. Nah, startup itu tuh sekarang ada banyak lah ya, ada apa namanya tuh fresh apa ya? Saya lupa lagi, ada sayur box dan sebagainya, macam-macam lah ya. Nah, itu mereka apa namanya tuh merubah merubah bisnis yang biasa atau merubah apa namanya itu flow bisnis yang biasa menjadi seperti ini gitu ya. Jadi ada petani nih ya, petani kita ganti lagi nih namanya bukan farmer ya, petani biar bahasa Indonesia. Terus kemudian dia jual ke startup gitu ya. Nah, di startup ini biasanya itu dia double role. Dia sudah menjadi middleman atau dia juga bisa menjadi market atau mungkin si middleman-nya bisa dikerjasamakan sama orang lain. Jadi proses apa namanya tuh dua proses atau banyak proses itu diproses dalam satu apa namanya itu satu lembaga atau satu institusi gitu ya. Nah, si petani yang tadinya gitu ya dia menjual ke middleman atau ke tengkulak itu tuh dengan harga 5.000 gitu ya, ke startup dia bisa apa namanya itu jual 6,5 atau 6.000 atau 7.000 gitu ya, gimana nanti kesepakatan dengan startup gitu ya. Nah dia bisa jual lebih gede gitu ya, lebih gede dibanding dengan ke tengkulak gitu ya. Nah dari sini si startup itu tuh dia ngolah lagi, terus kemudian dia marketin. Nah marketnya gimana caranya? Mereka nggak perlu apa namanya tuh ada toko-toko di pinggir jalan, terus kemudian ada di pasar, nggak perlu. Mereka hanya perlu aplikasi gitu ya. Mereka mendistribusikannya lewat aplikasi, terus kemudian nanti bisa kerjasama dengan Gojek dan sebagainya gitu ya. Nah dengan harga yang jauh lebih murah gitu ya. Dia dapat dari petani misalkan 6,5 gitu ya. Dia jual ke pembeli gitu ya, nih ke pembeli itu harganya bisa jauh lebih murah juga gitu ya. Tadi
apa namanya tuh, si pembeli kita beli 10.000 ya. Ini lumayan tuh kalau misalnya di sini kan kita beli 10 ribuan. Tapi kalau misalnya kita beli di startup itu harganya bisa lebih murah, bisa harganya 9 ribuan. Si startup itu kan udah ngambil untung tuh dari 6.500 sampai 9.000 lumayan. Nah, kita bisa ngehemat 1.000 gitu ya. Ngehemat 1.000, pembeli bisa menghemat 1.000, petani bisa untung 1.500 sampai 2.000. Si pembeli juga ini bisa bisa untung sekitar 1.000 sampai 2.000-an gitu ya, tergantung si startup mau jualnya berapa gitu. Tergantung nanti bisnis proses di dalamnya kayak gimana gitu. Jadi startup itu fungsinya adalah fokus on problem tadi ya, fokus apa namanya tuh, mencari masalah dalam sebuah flow atau sebuah bisnis bisnis apa namanya tuh, bisnis bekerja. Terus kemudian akhirnya dari situ dia gimana caranya bikin seefisiensi mungkin flow-nya itu, dan dia bisa memanfaatkan kondisi itu menjadi sebuah bisnis gitu. Nah, akhirnya si startup ini bisa menjadi solusi gitu ya. Solusi buat siapa? Petani yang tadinya dia cuma ngejual 5.000, dia naik harganya jadi 6.500, jadi 7.000, lumayan. Nah, setelah itu dia dijual menjual produknya ke pembeli dengan jauh lebih murah gitu. Pembeli juga kita ngerasainnya, oh murah banget ya saya beli di sini gitu. Gitu. Belum lagi nanti promo-promo code dan sebagainya, itu jauh lebih mudah banget ya sekarang. Kayak misalkan sekarang juga mungkin behavior kita atau perilaku kita udah mulai berubah kan. Beli sesuatu gitu ya, biasanya langsung ke tempatnya, sekarang udah pakai Grab atau Gojek gitu ya, langsung klik klik klik, terus banyak banyak promonya, ada diskon 50% gitu. Jadi jauh pembeli kita diuntungkan banget gitu dengan adanya startup gitu. Nah, terus startup tuh apa sih yang sebenarnya dicari gitu ya. Jadi growth for startup gitu ya. Growth gitu atau pertumbuhan untuk startup itu tuh sangat-sangat everything gitu ya. Segalanya gitu buat startup itu. Jadi growth itu tuh atau pertumbuhan dalam sebuah startup itu tuh penting banget gitu ya. Pertumbuhannya apa? Nanti saya jelasin gitu ya di slide-slide selanjutnya. Nah, ini dijelasin nih. Ini penelitian dari Harvard University di Amerika atau Universitas Harvard di Amerika. Nah, almost all of the startups are burning their money in the first stage. Artinya, semua nih, hampir semua startup itu tuh burning money, bakar-bakar uang gitu ya. Bakar-bakar uang di stage pertamanya gitu ya. Jadi sekarang banyak banget ya, mungkin teman-teman yang dulunya hafal startup ini kemana ya sekarang, hilang gitu dan sebagainya. Karena mereka tuh bakar-bakar uang untuk promosi di awal, abis itu ternyata nggak laku produknya atau jasanya nggak laku gitu ya. Jadi hampir semua startup itu burning money gitu, banyak bakar uang gitu di first stage-nya atau di stage-stage awalnya. Nah, dan only one of 10 startups is still running gitu ya. Jadi hanya 1 dari 10 startup yang benar-benar masih bekerja gitu ya. After atau setelah itu di stage pertama ini gitu ya. Jadi nih ya, so making the startup success rate is only 10%. Jadi membuat startup sukses rate-nya ini rate kesuksesannya ini cuma 10% gitu. Jadi benar-benar jadi ibaratnya gini, teman-teman ngelihat ada 10 bisnis, pasti cuma satu bisnis yang untung gitu. Jadi ngelihat usaha-usaha dari 10 orang ini pasti satu orang yang berhasil gitu ya. Jadi benar-benar sukses rate-nya itu cuma 10%, kecil banget gitu ya. Mungkin sekarang karena udah banyak banget startup yang beredar gitu ya, startup yang dibangun mungkin sukses rate-nya 0, sekian gitu ya. Jadi udah 1 digit nih. Jadi bisa jadi 8%, bisa jadi 5% gitu ya. Jadi benar-benar sekarang bikin startup itu complicated. Sekarang tuh benar-benar mereka membuat startup hanya dari tren-trenan aja. Drakor startup ada, udah bikin startup aja, pengen jadi Sodalmi, pengen jadi Namdosan gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar kayak kita ngikutin tren aja, bukan kayak gitu ya teman-teman. Jadi bikin startup bukan buat gaya-gayaan, tapi benar-benar buat nge-solve problemsnya atau kita pengen ngebantu masyarakat secara luas gitu. Nah, tadi saya bilang growth untuk startup itu tuh penting banget. Nah, sekarang lihat nih, faktor-faktor buat growth-nya itu apa aja sih, Kak, misalkan. Nah, ini ada faktor-faktor untuk growth buat startup gitu ya.
Ada 5. Yang pertama ada founders. Founders tuh apa sih Kak? Pendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya tuh membuat sebuah startup, punya ide ya, saya pengen bikin startup, em, apa namanya tuh, startup, loading, apa namanya tuh, laundry misalkan, saya pengen bikin startup laundry misalkan, tapi pakai aplikasi gitu. Gimana caranya? Gitu ya. Bla 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 bla. Saya punya solusinya gini-gini. Nah, teman-teman adalah seorang founders. Jadi teman-teman adalah seorang pendirinya gitu ya. Yang pertama kali mikirin gimana caranya si bisnis ini bekerja, terus solusinya kayak gimana. Yang nemuin problemsnya itu adalah seorang founders. Nah, founders juga dibagi menjadi 3 tipe gitu ya. 3 tipe pendiri itu. Jadi ada yang pertama namanya hustler. Hustler tuh apa sih Kak? Hustler itu adalah tipikal orang yang benar-benar dia tegar, dia kuat, dia benar-benar kalau misalkan nemu masalah dia cari solusinya, dia berani banting tulang, dia ibaratnya kulinya lah ya, kulinya dari sebuah founders gitu. Dan biasanya itu disebut sebagai seorang CEO. Nah, si hustler ini selain dia kuat secara mental, secara fisik, secara macam-macam, tapi dia juga orang yang tahu tren. Misalkan, oh sekarang trennya lagi masuk ke sini, sekarang lagi ini, dia juga jago analisis gitu ya. Nah ini adalah seorang hustler gitu ya, seorang CEO biasanya. Kalau misalkan di startup nih, karena teman-teman di sini banyak yang nonton startup di drama Korea, ibaratnya ini tuh sodalminya, sodalmi gitu ya. Nah, terus yang kedua ada yang namanya hackers. Hacker tuh apa sih? Ini bukan orang yang ngehack ya. Apa namanya tuh, bukan orang yang ngehack apa namanya tuh macam-macam gitu ya. Tapi hackers adalah tipikal orang-orang yang ngerti IT. Orang yang benar-benar dia itu menguasai IT, menguasai teknologi, menguasai apa namanya itu tren teknologi ke depan, teknologi apa aja yang harus diterapin di sebuah startup. Nah, itu tipikal seorang apa namanya tuh hacker. Hacker ini siapa sih? Hacker ini adalah kalau misalkan di startup lagi nih, saya ngeliatin drama Korea startup, itu adalah Namdosan ya, di si aktor cowoknya gitu ya. Itu si tipikal orang yang apa namanya itu hacker. Terus yang ketiga ada yang namanya designer. Designer orang yang suka ngedesain, orang yang bener sebenarnya dia orang compliance banget, teliti banget, terus dia jago banget ngedesain gitu ya. Dia ngukir sesuatu menjadi sebuah karya dan sebagainya, dia designer banget tipikalnya. Nah, itu penting banget juga buat seorang founders gitu ya, buat menjadi seorang apa namanya tuh pendiri sebuah startup gitu ya. Nah, kalau misalkan di apa namanya tuh di drama Korea startupnya sendiri itu tuh ada tuh yang cewek yang dulunya apa namanya tuh, yang dulunya jadi lawyer, jadi pengacara, sekarang dia pindah jadi ini kan, jadi salah satu yang direkrut sama Sodalmi gitu ya. Ini apa namanya tuh si desainernya gitu ya. Nah, itu. Soalnya kenapa butuh seorang desainer gitu ya? Desainer tuh penting untuk apa namanya itu membungkus sebuah produk kita atau jasa kita gitu ya. Jadi kalau misalkan jasa atau produk kita dibungkus biasa aja gitu ya, ya apa namanya tuh, ya biasa juga gitu ya. Kenapa sekarang Supreme harganya mahal dan sebagainya? Itu karena dibungkus, ada desainernya, ada seorang apa namanya tuh desainer di belakangnya gitu ya, yang akhirnya jadi sebuah Supreme yang apa mungkin biasa aja gitu ya bajunya, tapi bisa dijual dengan harga jutaan rupiah atau ratusan juta rupiah gitu, itu mahal banget ya. Nah, apa namanya tuh selanjutnya, founders ini juga satu-satunya apa namanya tuh hal yang em, dilihat di awal ketika kita ingin mencari investor. Jadi kalau misalnya foundersnya nggak capable, nggak bisa apa namanya itu memenuhi prasyarat atau syarat seorang investor, biasanya nggak bisa tuh. Misalkan, oh ini hustlernya kok malas-malesan ya, oh ini desainernya kok kelihatannya nggak bisa ngedesain ya, nggak bisa ngedesain produknya ya,
oh ternyata hackersnya kok banyak bug ya, si websitenya tuh banyak banget lag dan sebagainya, nggak efisien sih ya di ininya. Jadi kayak kalau misalkan foundersnya gagal, biasanya si investornya juga malas untuk nginvest di sebuah perusahaan startup gitu. Jadi founders ini paling penting gitu ya, satu paling penting banget. Jadi kalau misalnya teman-teman itu jago hustler, teman-teman tipikal seorang CEO, maka cari seorang hackers, cari seorang desainer. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya teman-teman desainer, cari sekiranya seorang CEO, cari seorang hackers, cari seorang hustlers. Banyak banget sekarang gitu ya. Carinya gimana? Banyak banget. Sekarang ada seminar, ada webinar, terus ada perkumpulan gitu ya. Termasuk nanti di luar sekolah juga nanti ada link and match, nanti ada program link and match. Nanti teman-teman bisa masuk ke sebuah forum yang teman-teman nanti isinya tuh orang-orang dari berbagai dari berbagai latar belakang gitu ya. Teman-teman bisa ngobrol. Kalau misalnya teman-teman suka bisnis, nanti kita sambungin di forum tersebut ya. Nanti tunggu fitur-fiturnya di luar sekolah. Nah, lanjut. Ada namanya GMV, Gross Merchandise Value, atau kita sebut namanya business model. Business model tuh kayak gimana sih? Nah, business model itu kayak misalkan contoh, mungkin teman-teman tahu yang namanya Spotify. Udah sering lah ya teman-teman dengar namanya Spotify. Terus Netflix juga ya. Jadi ini saya kasih contoh nih dua-duanya gitu. Dua-duanya kan streaming platform, teman-teman bisa ngakses media di sana gitu ya. Bisa, kalau misalnya Spotify, teman-teman bisa ngakses audio, musik di sana banyak, termasuk podcast. Nah, kalau misalkan Netflix, teman-teman audio visual, ada visualnya di sana. Ada series, ada film, macam-macam gitu ya. Ada dokumenter, macam-macam. Nah, di sana kita lihat persamaannya. Persamaannya keduanya adalah streaming platform. Tapi ada yang membedakan. Membedakannya apa? Bisnis modelnya gitu ya. Bisnis modelnya itu membedakan banget gitu ya. Nah, bedanya apa gitu ya? Kalau misalkan Spotify, dia membayar usernya itu pay per use atau pay per play. Dibayar kalau misalkan lagunya diputar. Dibayar kalau misalkan ada yang streaming. Misalkan lagunya Rich Brian atau lagunya siapa yang lagi terkenal lagu Indonesia, Peter Pan atau Ariel Noah gitu ya. Itu di play gitu ya, di play. Nah, itu per playnya tuh dapat 0,00 sekian dolar gitu ya. Jadi dapat tuh. Nah, itu tergantung sama kebijakan si Spotify-nya ini. Tapi bisnis modelnya tuh pay per play. Jadi dibayar kalau misalkan ada yang ngeplay lagunya. Sedangkan kalau Netflix itu beda dengan si Spotify. Netflix akan membeli royalti, membeli lisensi, bukan royalti, membeli lisensi sebuah film, sebuah dokumenter, sebuah series atau sebuah sinetron lah ibaratnya bahasa Indonesianya. Gitu. Jadi kayak misalkan kenapa ada film film Avengers gitu ya, Avengers, karena si Netflix itu tuh bilang ke Marvel, saya pengen dong punya film Avengers Endgames misalkan di streaming platform saya di Netflix gitu ya, tapi saya bayar selama setahun. Boleh, kata Marvel. Bayar berapa? Bayar $1 juta misalnya, $1 juta untuk setahun. Nah, akhirnya Netflix bayar selama setahun $1 juta gitu ya. Jadi benar-benar flat. Nah, beda kan di sini kan bisnis model ini masuk keuangan nih. Jadi kalau misalkan dalam keuangannya ibaratnya nih, kalau Netflix adalah fixed cost, kalau misalnya di kurva itu lurus terus gitu ya. Lurus terus selama setahun. Bayarannya gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan si Netflix si Spotify itu tergantung dengan usernya lagi banyak ya naik, kalau misalkan usernya lagi turun ya turun bayarannya juga. Jadi tergantung sama si usersnya gitu ya, tergantung sama si konsumennya. Itu adalah bisnis model. Nah, ini teman-teman milih yang mana terserah gitu ya, mau bisnis model kayak gimana pun teman-teman mau bikin misalnya
saya pengennya beda lagi, nggak kayak gitu lagi boleh gitu ya. Jadi benar-benar dibebasin gitu ya sama kita sendiri sebagai seorang founder sebuah startup gitu ya. Gitu. Nah, terus yang ketiga ada industri gitu ya. Industri ini penting banget ya. Penting banget milih industri untuk bikin sebuah startup. Nah, misalkan sekarang industri yang lagi bagus apa nih? Industri yang lagi bagus sekarang di kesehatan kan, kesehatan. Terus masker sekarang lagi, ya kita sekarang kemana-mana pakai masker kan. Makanya sekarang industrinya lagi banyak banget. Dulu mana ada orang apa namanya tuh pakai masker gitu ya, mungkin setiap harinya dan sebagainya. Keluar industri masker biasa-biasa aja. Tapi sekarang udah jadi kewajiban gitu ya, kita keluar rumah ya harus pakai masker. Kalau enggak pakai mobil dan sebagainya ditilang gitu kan sama polisi dan sebagainya. Dan untuk menjaga kesehatan kita juga gitu ya. Jadi benar-benar kita juga harus menjaga kesehatan karena industrinya ini lagi gede banget gitu ya si si kebutuhan maskernya ini gitu ya. Jadi milih industri juga penting. Jangan milih industri yang sekiranya udah bakalan gak laku. Nah, sekarang saya nyontohin deh. OLX dulu, OLX itu tuh mereka bikin pertama industrinya itu di mana sih, jual beli barang bekas kan. Fokusnya di mana, macam-macam, ada rumah, ada macam-macam lah ya. Tapi sekarang karena industri yang lagi growth, yang lagi berkembang adalah industri otomotif, sekarang ada OLX Auto gitu ya. Ada otomotif karena otomotif, penjualan otomotif sekarang lagi gede banget gitu, dan sekarang orang lagi banyak butuh kendaraan pribadi. Mereka riskan gitu kalau misalkan pakai kendaraan umum karena tadi kontak dan sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar startup juga kita harus milih industri yang sekiranya relevan dan bagus untuk perkembangan si startupnya sendiri gitu. Nah, terus yang keempat ada teknologi gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Dulu Gojek apa namanya itu nerima orderan pakai telepon ya. Kebayang kalau misalkan sekarang Gojek berapa sih, atau Grab sekarang berapa sih seharinya transaksinya? Bisa jutaan kan, bisa jutaan. Itu kuping si ECS-nya tuh gila gitu, itu sampai sampai apa namanya, sampai pengang mungkin ya, sampai harus menerima telepon terus-terusan dan sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar teknologi dibutuhkan. Akhirnya dari telepon itu diubah menjadi sebuah aplikasi yang udah tinggal klik 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 aja. Habis itu udah apa namanya tuh semua berjalan dengan sesuai waktunya gitu. Mungkin kalau misalnya ini apa namanya tuh telepon ya, saya CS-nya lagi sibuk semuanya, saya telepon, udah CS-nya gimana sih nih? Ini saya telepon dari tadi nggak diangkat-angkat ya. Dia juga menerima apa namanya tuh teleponan dari jutaan orang lain gitu. Jadi benar-benar teknologi sangat dibutuhkan untuk sebuah startup gitu ya, untuk benar-benar growth. Misalkan dalam sehari pakai telepon cuma bisa 100 orang, tapi dengan teknologi bisa jutaan orang gitu ya. Jadi growth-nya tuh, perkembangan itu gede banget gitu ya. Jadi butuh banget teknologi gitu ya. Kenapa startup erat dengan IT, dengan teknologi, karena memang startup butuh teknologi gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian ada yang disebut data. Data ini penting banget loh buat sebuah startup. Nah, apa namanya tuh, bahkan Ridwan Kamil ya pernah bilang apa namanya tuh, good data good decision. Jadi benar-benar kalau misalkan kita apa namanya itu nggak punya data yang cukup, kita nggak bisa ngambil keputusan yang bagus gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya data yang luas, nggak punya data yang bagus, itu nanti decisionnya juga jelek. Nah, kenapa data butuh banget gitu ya? Misalkan nih sekarang teman-teman misalkan membeli sebuah apa namanya itu, misalkan order di Gojek ya, order Gojek, terus kemudian di jam yang sama, misalnya jam 12, semuanya jam 12 gitu ya. Nah, sekarang itu si apa namanya itu, si platformnya Gojek itu tuh sekarang udah bisa tracking gitu ya. Oh, ini lagi high traffic sekarang, terus kemudian bisa tuh si lagi ngembangin, atau sekarang mungkin udah di iniin, itu tuh bisa ngasih rekomendasi ke si drivernya gitu. Oh, ini Pak tolong stay, misalkan stay di sini loh, nanti nanti bakal banyak orderan di sini, di sebuah perusahaan apa, misalnya di McD atau di mana lah gitu, lagi ada banyak makanan gitu di sana. Ya udah, mereka ke sana, terus sana banyak orderan gitu. Jadi si aplikasinya ini nanti pintar gitu ya. Jadi naruh AI. Karena data-data yang banyak tadi terus diolah menjadi sebuah decision yang akhirnya bisa ngebantu gitu ya, ngebantu yang
tadinya mungkin si driver ini ada di mana tapi dibantu, ya udah akhirnya mendekat ke si posisi itu dan akhirnya bisa dapat orderan di sana gitu. Jadi benar-benar data ini bagus untuk memanage sebuah decision yang akhirnya nanti bisa mempermudah si alur startupnya ini. Jadi itu teman-teman, jadi ada 5 factors to growth, faktor-faktor untuk berkembang gitu dalam sebuah startup. Nah, if you can manage these factors, you are the winner. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa manage nih ya faktor-faktor ini, teman-teman bisa jadi pemenang gitu ya. Nah, sekarang why startups are winning? Kenapa startup tuh jadi pemenang gitu ya? Nah, karena mereka tuh fokus ke dalam sebuah yang namanya tuh problem solving problems, memecahkan sebuah masalah. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin bisnis nih ya, bikin startup, aku pengen bikin bisnis karena karena trennya sekarang lagi bagus nih. Kayaknya saya pengen bikin bisnis startup ini karena ya saya pengen aja gitu. Jadi nggak ngelihat kebutuhan problemsnya, terus kebutuhan marketnya, mereka nggak ngelihat ke sana gitu. Jadi cuman gaya-gayaan aja. Itu nggak akan bisa solve gitu ya, nggak akan bisa berkembang lah teman-teman. Nah sekarang kita lihat gitu ya, nih startup are leading, ini tahun 2019 data dari Kompas, itu valuasi Gojek lebih gede daripada valuasi Garuda Indonesia. Sekarang ini lihat ya, 142 triliun Indonesia, terus ada ini 11 triliun Indonesia rupiah. Nah ini bedanya tuh udah 14 kali lipat gitu ya, ini gede banget nih, ini gapnya tuh parah banget. Sekarang kita lihat Gojek kenapa sih valuasinya lebih gede daripada Garuda Indonesia? Garuda Indonesia kan punya banyak pesawat kan, pesawatnya tuh bukan cuman puluhan tapi juga ratusan gitu ya, terus terbang tiap hari. Kenapa? Terus Gojek kan mereka nggak punya armada sama sekali kan, mereka cuman perusahaan IT aja kan, mereka aplikasi aja kan, tapi mereka nggak nyewa, nggak apa gitu ya, mereka cuma dapat persenan bagi hasilnya aja dari si drivernya ini gitu ya. Nah, ini kita nggak bisa ngelihat gitu ya, pentingnya sebenarnya sekarang itu udah mulai berubah gitu ya. Kita nggak perlu lagi buat leading gitu ya, buat menjadi dekakorn, unicorn company atau sebuah perusahaan. Kita nggak perlu untuk punya aset yang maha banyak, triliunan dan sebagainya. Karena aset itu kalau misalkan nggak dipakai dengan benar, utility-nya nggak benar, ya itu bisa jadi sampah gitu ya. Sekarang kalau misalkan Garuda Indonesia punya kapal nggak dipakai dengan benar, terus banyak banyak cacat dan sebagainya, udah jadi sampah dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya Garuda Indonesia bisa manage sesuatu hal, tadi mereka punya aset terus kemudian bisa dikembangin lagi ke arah yang lebih bagus, teknologinya dan sebagainya, itu jauh lebih valuable daripada si barangnya itu gitu ya. Jadi ibaratnya mah gimana orang memakainya, gimana bukan alatnya tapi gimana orang memakai alat tersebut gitu ya. Kayak ibaratnya fotografi, ada banyak fotografer yang cuman modal berapa gitu ya, modal kamera berapa tapi bisa hasilnya tuh miliaran gitu ya, dengan wah ini masterpiece banget gitu ya. Jadi jangan menyepelekan aset yang mungkin teman-teman cuman punya dikit gitu ya, cuman punya rumah kayu terus kemudian diupload di TikTok dan sebagainya terus jadi artis gitu kayak gitu. Ini ini intermezzo aja. Jadi ada yang sampai kayak gitu. Jadi gimana kita mikir ide, gimana kita memanfaatkan situasi, memanfaatkan kondisi, memanfaatkan sebuah hal yang tadinya terbatas buat kita jadinya tidak terbatas buat kita gitu ya. Nah terus kemudian ada Airbnb nih. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, Airbnb itu mirip-mirip jasa sewa tempat gitu ya, tempat rumah atau apartemen atau kamar lah gitu ya, ibaratnya mirip-mirip kayak gitu. Nah sekarang Airbnb itu, ini data dari thespaces.com, itu bigger than the world's top 5 hotel brands put together gitu. Jadi ada top 5 brand hotel di Indonesia, di dunia gitu ya, yang itu mungkin Hilton, kayak Ritz-Carlton dan lain sebagainya, itu digabungin semuanya, itu tuh masih tetap gedean Airbnb. Padahal Airbnb nggak punya sama sekali hotel, nggak punya gedung-gedung yang mewah, nggak punya. Mereka cuman punya aplikasi aja. Habis itu mereka menghubungkan orang yang mau nginep
dan orang yang punya tempat buat diinapkan. Misalnya punya ruang kosong, pengen saya sewain aja, terus di Airbnb daftarin dan sebagainya bisa. Gitu. Mereka cuman kayak gitu doang. Nah, terus sekarang lihat who's in charge now gitu ya. Lihat kita market capitalization-nya di billion USD, di miliar USD gitu ya. Ini dulu tahun 2000 itu GE, General Electric sama Cisco System tuh masih mendominasi lah. Ini di Electric City, terus kemudian ada di hardware juga. Nah, terus kemudian di sini ada yang menariknya adalah ada Exxon Mobil. Exxon Mobil adalah oil company atau ya kayak Pertamina lah gitu ya, kalau di Indonesia Pertamina gitu. Terus ini ada Pfizer. Pfizer tuh sekarang tuh yang kemarin ngembangin vaksin. Terus kemudian ada Microsoft juga. Ini Microsoft baru nih. Ya, Microsoft baru software baru masuk ke 5 ini tahun 2000. Nah, sekarang di 2019 itu datanya udah berubah gitu. Sekarang Apple udah ini dari 2019 ya. Datanya kalau sekarang 2021 sekarang Tesla ya, Tesla. Terus kemudian ada Apple juga sekarang udah trillion company, bukan lagi billions company. Termasuk Tesla juga udah trillion company juga. Terus kemudian Microsoft, Amazon gitu kan. Terus Alphabet tuh Google punya parent company-nya. Terus ini ada Berkshire Hathaway, ini miliknya saya lupa lagi investor di di Amerika, saya lupa namanya. uh, gitu teman-teman. Jadi sekarang udah mulai shifting nih, udah mulai berubah gitu ya. Yang tadinya oil company masuk gitu ya, jadi Pertamina dan sebagainya ibaratnya ya. Sekarang udah berubah sekarang software, terus kemudian idea juga sekarang dipakai gitu ya untuk bikin sebuah company itu market capitalization-nya gede banget gitu. Nah, terus ada how startup evaluate their company. Gimana sih sebenarnya startup itu memvaluasi sebuah company-nya gitu ya. Nah, ini dulu paradigma lama. Jadi sorry ya, rada matematis nih. Anak ekonomi dan anak dulunya belajar ekonomi mudah-mudahan paham ya. Ini tapi saya juga menjelaskannya. Ini output, jadi production output itu tuh dipengaruhi sama education dan labor atau pendidikan sama pekerja lah, atau kita sebutnya human capital atau itu modal manusia lah, SDM ya kita sebutnya. Nah, terus dikali capital itu apa aja? Ada fund, ada pembiayaan, ada tools dan mesin. Jadi dulu tuh kalau misalkan kita pengen valuasinya gede, maka kuncinya ada dua gitu ya, SDM sama duit yang banyak gitu ya, sama mesin yang banyak gitu ya. Itu baru nanti valuasinya gede. Nah, sekarang beda valuasinya. Valuasi itu dihitung selain SDM sama uang, tapi juga ada idea, ada teknologi, ada data, ada rule itu hukum yang kita ciptakan, terus kemudian ada brand, ada business model. Sekarang kayak baik lagi Supreme, harga mungkin ya capital sama SDM-nya mah sama lah ya. Tapi kenapa gitu satu baju itu bisa dinilai dengan harga puluhan juta gitu sampai ratusan juta, itu nggak masuk akal mungkin buat kita, tapi benar-benar kayak idea itu adalah sebuah hal yang sangat penting sekarang gitu ya. Oke, ini kayaknya udah jam 10 ya. Udah jam 10. Kita lanjut ke pertanyaan mungkin ya. Ini sebenarnya masih ada lagi sih kayak how to start it-nya. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Nanti kita lanjut lagi mungkin di minggu depan ya teman-teman. Lanjut di minggu depan dan mudah-mudahan kita bisa bersua kembali. Dan teman-teman feel free aja kalau misalnya mau ikutan webinar apapun di luar sekolah. Jadi terbuka gitu ya, ada kelas macam-macam lah ya, nanti teman-teman bisa ikutan. Besok juga ada jadwal webinar saya juga termasuk kebetulan jadwal saya juga nanti besok, teman-teman bisa ikutan lagi. Nah, paling gitu aja mungkin ya teman-teman untuk webinar kali ini. Masuk ke tanya jawab sekarang. Oke, nah ini saya baca komentar-komentarnya sebentar. Wow, ini ada 946 lagi aja nih. Nilai tesnya gimana? Paling lambat 1 hari. Silakan ya kalau misalnya teman-teman mau mau nanya silakan.
Ini ada grup Telegram gak sih? Nanti kita tuh lagi bikin forum ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa ngobrol di forum ya, ini Mei Yusuf. Nah ini nih Hairul Anwar. Pengalaman saya beli sertifikat sebanyak-banyaknya daripada hangus dari Pak. Betul. Jadi punya, kalau misalkan teman-teman masih banyak saldo ya di prakerja, mungkin bisa dipakai semuanya gitu ya, daripada nggak dipakai sama sekali. Ilmu banyak banget sekarang, bukan cuma di luar sekolah kan, ada platform-platform yang lain. Teman-teman bisa ikutan dari berbagai macam apa namanya tuh mentor-mentor yang luar biasa gitu. Untuk absennya gimana? Untuk absennya otomatis. Jadi kalau misalkan Kak Daramisku manis nih ya, Daramanisku manis nih, kalau misalnya udah masuk itu tuh udah ini ya, udah ke absen. Tanya bang, silahkan kalau misalnya mau nanya. Tuh, ojol halu tuh, Pak Ojol. Yang absen, absen itu udah otomatis ketika klik mulai live ngap gitu. Tuh, ini bahasa-bahasa gaul nih, aduh. Nah, ini ada pertanyaan dari Mary Chan. Bang, gimana cara mengatasi kita mau mulai startup tapi takut gagal? Sebenarnya takut gagal tuh pasti semua orang ketika memulai sesuatu tuh takut gagal gitu ya. Kayak misalkan, sebenarnya ini rada filosofis sih ya. Saya tuh apa namanya itu pertama kali rock climbing gitu ya. Apa namanya itu panjat tebing gitu ya. Tapi di situ saya awalnya memang ngerasa ini banget gitu ya, apa namanya, tegang banget. Aduh, bisa nggak ya? Nanti saya kalau jatuh gimana? Nanti saya kalau meninggal gimana gitu kan? Kalau jatuh udah end gitu ya kan, kelar gitu ya. Tapi ya ketika one step, two step, terus abis itu apa naik-naik ke atas lagi, terus coba lagi terus-terusan, akhirnya ya alhamdulillah gitu ya. Kegagalan apa ketakutan itu tuh ya, ketakutan itu tuh masih tetap ada gitu. Cuman ketika pas di atas ngelihat pemandangannya luar biasa banget bagus gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin apa namanya tuh mulai startup terus ada rasa takut, itu normal. Teman-teman normal banget, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah mental kita. Itu uji aja nggak apa-apa gitu ya. Mau gagal mau enggak, ini adalah sebuah hal yang sangat berharga buat saya. Saya ketika bikin startup luar sekolah gitu, saya ketika mulai startup luar sekolah, itu saya takut gagal, takut banget gagal. Tapi ya udah gitu ya, saya sempat mau bangkrut gitu ya, mau bangkrut sempat mau bangkrut, cuman ya udah gitu ya. Tapi di selama pelajaran itu kan, selama bertahun-tahun, selama berbulan-bulan, bertahun-tahun lah ya, saya udah belajar banyak hal gitu ya. Saya belajar apa namanya itu, belajar cara manage orang, terus kemudian cara apa nih itu pitching, terus kemudian ketemu investor, macam-macam gitu ya. Nganalisis bisnis, nganalisis resiko dan sebagainya. Banyak banget hal yang saya pelajarin ketika saya bikin startup gitu ya. Jadi takut gagal is normal, tapi ketika gagal, teman-teman jangan ngerasa gagal. Karena teman-teman udah banyak banget knowledge, pengetahuan yang teman-teman bisa dapetin dari kegagalan teman-teman bikin startup. Jadi mulai aja gitu ya. Gitu. Nah ini ada yang nanya nih, tapi out of the box ya. Bang, kalau webinar beda topik gak apa-apa ya? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa teman-teman misalnya ikutan kelas apa gitu ya. Terus apa namanya itu ikutan live session ini gak apa-apa. Gak apa-apa banget gitu. Nah, membangun usaha startup di saat pandemi, ini pertanyaan dari Lina Rizkia. Itu sekarang lagi ngetren banget kok. Banyak banget sekarang startup-startup yang lagi pandemi. Sekarang mulai bermunculan gitu ya. Atau mulai lagi apa namanya itu hype, termasuk di industri pendidikan gitu ya. Karena pendidikan itu sekarang kan, bayangin aja sekarang gini. Semua sekolah online, sekolah sekarang semua online semua gitu ya. Mulai dari SD sampai SMA sampai kuliah gitu ya. Nah, biasanya si institusi ini mereka tuh punya apa, belum punya sistem untuk apa namanya itu, sistem penilaian, sistem absensi, sistem macam-macam gitu ya. Nah, sekarang tuh lagi banyak tuh startup-startup yang apa itu bikin namanya LMS, Learning Management System, yang nanti nge-manage apa namanya itu, mulai dari ujian, mulai dari apa namanya tuh penilaian, terus mulai dari absensi, mulai dari apa namanya
konten-konten pelajaran itu tuh bisa diakses dalam satu platform. Itu banyak banget gitu ya. Jadi memulai usaha startup di saat pandemi itu sekarang lagi gede banget gitu, termasuk di industri pendidikan. Jadi kira-kira teman-teman lihat aja gitu ya. Kalau misalkan sekarang lagi hype nih di industri kesehatan gitu ya, ya udah ikutan aja. Sikat aja di industri kesehatan gitu. Kalau misalkan pendidikan lagi maju ya kenapa, why not, kenapa nggak kita coba gitu ya. Jadi sekarang industri atau startup bikin startup di saat pandemi sangat bagus banget gitu ya. Terima kasih ilmunya, terima kasih juga Reni, Laura. Ada tips gak? Ini namaku Randa Putra. Ada tips gak biar dapat investor besar? Dapat tipsnya dari saya, kalau misalkan investor besar itu ngelihat dulu dari kitanya sih. Jadi dari tadi ya 5 faktor-faktor ini. Jadi tipsnya perkuat 5 faktor ini. Foundersnya misalkan kita belum bisa apa-apa ya, kita belajar lagi, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak itu cari experience, banyak-banyak buka link. Terus JMV ini bisnis modelnya dibenerin gitu ya, industrinya dibagusin lagi, terus kemudian teknologinya, terus kemudian datanya. Jadi tapi sebenarnya yang paling dilihat adalah ini sih, nah, si tiga ini. Kalau teknologi sama data itu masih bisa masih bisa diubah nanti ketika dapat investor. Tapi yang 1 sampai 3 ini tuh benar-benar di awal gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin startup itu, teman-teman ngelihat aja ini aja, mau diinvest ya, ngelihat ini aja gitu, bisnis modelnya udah benar atau enggak gitu ya, ini nguntungin atau enggak. Soalnya kan investor juga ngelihat keuntungannya. Kalau misalnya nggak untung ya ngapain saya invest di startup itu gitu. Jadi benar-benar kita ngelihat performance si sebuah startup dilihat dari si faktor-faktor itu gitu. Ya Allah, ini dark sekali ya, ini Muhammad Nurjen startup di saat pandemi bikin usaha peti mati. Ya Allah, kasihan banget. Astagfirullah, nih mohon dimaafkan ya, ini viewer saya nih, penonton-penonton luar sekolah nih, mohon dimaafkan. Saya jualan pulsa bagus banget. Jadi sebenarnya ya jualan apapun lah sekarang mah, maksudnya kalau misalkan bisnis itu tanpa dipraktekkan ya sama aja bohong gitu. Teman-teman tuh belajar ya, mungkin saya cuman ngajar segini aja gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman bakal dapat ilmu lebih banyak kalau misalnya teman-teman praktekin gitu ya. Gitu. Jadi setelah praktek justru nanti bakal banyak banget pelajaran yang teman-teman bakal dapetin gitu sih. Gitu teman-teman. Jadi mulai aja kalau misalnya mau bikin startup mah. Nge-hosting e-learning, iya bener. Jadi banyak banget sekarang lagi eh hosting e-learningan gitu. Nah ini Bang, besar kecilnya modal akan berpengaruh sama kesuksesan startup gak? Ini Romi Kavi. Gak, nggak berpengaruh sama sekali. Ada teman saya yang bikin startup, dia benar-benar modal ini aja, koneksi gitu ya, modal koneksi. Ini modal uang mungkin ya, modal uang. Jadi modal tuh banyak sih, ada modal koneksi, dia modal koneksi aja itu tuh dia kenalan sama ini itu dan sebagainya, terus dia ikutan, ada namanya startup weekend, ikutan ke sana, terus dia ketemu sama mentor-mentor hebat, terus dia pitching tuh si jurinya, Mas mau nggak ini gini-gini mentorin saya bla bla bla. Akhirnya itu cuman modal ikutan sebuah seminar aja, terus kemudian memperbanyak link, terus ngobrol sama itu, terus akhirnya bisa bikin startup gitu. Benar-benar sekarang apalagi startupnya tuh di bidang ini, pengolahan sampah gitu, pengolahan sampah, dan itu sekarang gede gitu, lumayan gitu. Jadi ada yang teman-teman saya juga ada gitu yang bisnis mulai startup gitu ya, ratusan juta udah keluar, habis itu ya nggak menjamin gitu ya. Yang menjamin adalah kita bisa ngolah duit itu, atau kita bisa ngolah bisnis itu menjadi sebuah opportunity buat si bisnis kita, sama bisa bermanfaat buat semua orang gitu aja sih. Bisa nge-solve ini enggak, nge-solve problems masyarakat secara luas nggak? Kalau misalnya enggak ya susah gitu. Gitu sih.
Laude Azmi, terima kasih ilmunya Kak, semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin. Terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih, sukses selalu. Amin. Alhamdulillah lebih percaya diri semangat sekarang Om. Ih, mantap. Harus percaya diri dong, harus keren. Saya startup ruang virtual buat acara wedding yang tamunya nggak bisa datang via virtual. Tuh, ini bagus nih. Bang Inu keren. Jadi bikin startup ruang virtual buat acara weddingnya yang tamunya nggak bisa datang via virtual tuh. Sekarang wedding aja tuh udah benar-benar apa namanya tuh lewat internet aja gitu. Kita mungkin bisa lihat VR gitu, di VR gitu, virtual reality gitu, ngelihat nanti tamunya dan sebagainya, salaman gitu ya, pura-pura salaman. Tapi makanan tidak bisa makanan wedding memang gitu. Makanan ya makan di rumah sendiri aja. Ini lucu sih ini, ya Allah. Ini teman-teman keren-keren nih. Mudah-mudahan jangan lama Bang, HP aneh dah hang. Oke deh. Apa namanya? Apa namanya? Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan juga prakerjanya lancar. Mudah-mudahan prakerjanya cepat-cepat cair. Kalau misalkan ada keluh kesah gitu ya, kalau misalkan luar sekolah apa namanya itu ada pertanyaan buat luar sekolah gitu, misalkan ada lag atau gimana, nanti hubungin aja CS-nya luar sekolah, bisa dihubungin lewat WhatsApp, lewat email, dan lewat DM-nya luar sekolah, bisa di follow Instagramnya luar sekolah di luar sekolah @luar sekolah. Terus kemudian um, mohon maaf juga kalau misalnya saya ada kata-kata yang salah atau kata-kata kasar yang keluar, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa ya. Mohon maaf teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya tuh step stone ya. Teman-teman bisa jadi orang keren. Nih ya, ini 900 orang ya, ini 900 orang keren ini saya tunggu startup-startup kerennya. Mudah-mudahan bisa ngebantu masyarakat Indonesia secara luas, bisa bermanfaat buat Indonesia tanah air tercinta. Amin. Gitu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya. Sampai ketemu di live session selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.